gimana, Mbak? Udah full videonya. Ini loh dia di extend udah nggak ada suaranya. Kalau kita kan ada. Oh, more itu loh. Oh, kita udah connect, Mbak. Berarti kita udah ada suaranya di sana. Iya, kita udah ada. Soalnya mereka emang nggak ngomong deh. Oh, itu dibatik. Kayaknya emang nggak bisa. Tuh. Awas sih. Jadi ya bang kali. Udah mulai aja. Maskernya dicopot aja. Oh, dibantu. Online shop lah. Jadi dia bilang sudah ditransfer, ternyata setelah kita cek tidak ada uangnya. Sedangkan saya itu kan nomor 1 kepuasan pelanggan, jadi saya mesti cek barangnya dulu, terus mereka transfer. Saking pengen lakunya gitu, ya yang terjadi adalah mereka transfer pasti bukti transaksi palsu dan lain-lain, dan itu sudah biasa dulu kami alami sebelum kami punya sistem. Setelah melalui jalan berliku, usahanya mulai membuahkan hasil. Berangkat dari pemasaran dengan berkeliling dari konsumen ke konsumen, Jessica kini memiliki klinik kecantikan sendiri yang merupakan salah satu klinik kecantikan ternama. Suaranya hilang ya? On. Halo. Halo. Bun. Lama nggak ketemu. Halo. Kita langsung mulai acaranya ya kali ya, Kak Jessica? Siap. Oke. Gimana Kak Isti? Siap. Ya? Oke. Oke, siap. Oke, sebelumnya ucapin selamat datang dulu untuk semua teman-teman dan perempuan-perempuan hebat yang luar biasa. Terus juga ada kakak-kakak yang selain perempuan ada cowok-cowok juga nih di sini. Jadi ini pertanda bahwa kita kolaborasi rame-rame ya, cewek cowok kita harus bisa maju bersama. Nah, tentunya di acara GCI FEME Potential Woman Inspiration Series 1.0, tentunya dengan wanita inspirasi yang sudah hadir di tengah-tengah kita nih, ada Kak Jessica Nadia selaku founder Sky Clinic. Halo Jessica. Seperti biasa ya, glowing ya mukanya ya, karena di industri kecantikan selalu glowing. Selalu ya. Nah, aku kalau ketemu Jessica suka silau tuh, jadi glowingnya. Bisa.
Dan tentunya juga bersama saya Marsha Gusman, kita akan berbagi cerita perjalanan kehidupan seorang wanita yang mandiri dalam membangun bisnis dari awal hingga menuju kesuksesan. Wow, tepuk tangan dong. Ini kayak acara ini ya langsung ya. Iya, Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih, belajar dari rumah, kita tentunya acara nggak afdol kalau belum ada welcoming speech ya. Oke. Tentunya dari Charter Presiden GCI FEME. Wih, Sofiania. bangga sekali aku lihatnya. Silakan nih. Baik, terima kasih Marsha atas waktunya juga, dan juga narasumber kita Yesika, terima kasih banyak. Kita temenan udah lama ya di GCI juga. Udah berapa tahun ya? Nah, pertama-tama saya Istia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan juga moderator pada sore hari ini, dan juga kepada semua teman-teman yang sudah bergabung di acara kita, Women Inspiration. Semoga acara pada hari ini bisa memberikan satu impact positif terhadap kita semua. Ya, terhadap kita semua. Dan juga semoga teman-teman semua bisa mendapatkan satu pengalaman untuk kehidupannya, mendengar dari ceritanya, dari pengalamannya Kak Yesika ya, karena kan beliau juga orang yang sangat berpengalaman membangun bisnis. Ya. Karena saya juga udah cukup lama kenal beliau secara pribadi, jadi tahu banget bagaimana perjuangan seorang ibu anak satu ini. Kelihatan ibu-ibu sekarang ya. GCI sendiri ini adalah organisasi yang baru berdiri sekitar 2 bulan. Kita masih potensial dan kita ini menginduk kepada organisasi GCI Indonesia dan juga GCI Internasional. Adapun yang membedakan GCI FM adalah isinya semuanya perempuan dan kita memang fokus terhadap women empowering di Indonesia. Jadi tidak usah berlama-lama lagi. Terima kasih atas waktunya. Dipersilahkan kepada Marsha dan narasumber kita Yesika untuk melangsungkan acaranya. Terima kasih, Sti. Oke, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Yesika nih, mungkin teman-teman pada mau tahu dulu background-nya seorang Yesika nih apa sih gitu. Nah, jadi aku jelasin dulu ya di sini. Jadi Kak Yesika ini lahir di Gunung Kidul tanggal 16/7/93. Beliau merupakan anak dari seorang supir truk dan lulusan SMA, namun keterbatasan ekonomi keluarganya tidak menghalangi langkahnya untuk berjuang menggapai kesuksesan dan mandiri sejak usia muda. Nah, saat ini beliau telah memiliki bisnis sendiri yaitu Sky Clinic atau Skyla Clinic ya? Sky Clinic ya? Ya, Sky Clinic yaitu klinik perawatan kulit yang sudah memiliki cabang 3 dan total karyawan lebih dari 50 orang. Wow. Terus juga ada Skyla Kosmetik, ada Bali You, pai oleh-oleh khas Bali, dan pertama kali memulai bisnis di tahun 2011, menjadi reseller produk, dan akhirnya memberanikan diri untuk mempunyai brand sendiri pada tahun 2015. Wah, tahun 2011 itu berarti waktu itu usia berapa tuh, Yes? 2011 itu usia 18 tahun ya. Wah, saat anak-anak yang lain masih sibuk happy ya, kamu udah cari duit sendiri buat bayar kuliah. Gila, keren banget buat bayar kuliah banget. Yeah. Oke, nah tapi nanti teman-teman di sini jangan kemana-mana, harus tetap stay di sini karena nanti Kak Yesika akan memberikan giveaway bagi 3 orang penanya dengan pertanyaan paling menarik. Jadi coba kasih pertanyaan tuh yang menantang, yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Nanti akan dijawab oleh Yesika ya. Dan ini hadiahnya dipersembahkan oleh Sky Clinic. Jadi mukanya bisa glowing juga. Produknya kayak gini nih, produknya lumayan loh. Ini produknya. Ya, aku sendiri juga pakai soalnya ya. Keren loh. Oke, langsung aja deh kita ngobrol-ngobrol nih. Yesika, lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk menyusun strategi baru karena new normal ini semuanya harus serba baru ya. Dari mulai pola pikir, dari mulai kebiasaan di bisnis pun juga udah beda, nggak seperti kemarin-kemarin.
gitu. Jadi ya kita mulai belajar menata sesuatu yang baru lagi lah ya, terutama untuk di bisnis gitu. Kalau bisnis sendiri kan bisnis kan klinik kan, tentunya orang harus datang gitu kan, perawatan. Nah, gimana nih selama masa pandemi kemarin yang orang jadi takut keluar, ada nggak sih kayak tantangan atau rintangannya yang jadi? Banget, tantangannya banyak banget. Jadi aku sedikit cerita ya, aku kan bikin klinik dari 2016. Nah ini udah ke-4 tahun dan aku punya target 1 tahun itu 1 cabang, dan alhamdulillah aku buka baru lagi di Gejayan, Jogja juga sih. Tapi di lokasi yang daerah kabupaten gitu kan, ada di Bantul, di Sleman, terus di kota. Nah aku baru buka lagi di Gejayan. Pas aku mau buka grand opening itu pandemi. Jadi semuanya udah disusun secara baik-baik gitu, tahu-tahu semuanya dimasukkan ke rumah gitu kan. Jadi benar-benar yang ini tantangan banget gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau untuk klinik sendiri, untuk kunjungan pastilah menurun. Kalau untuk kunjungan, karena kan semua orang kan mau datang ke klinik juga pasti takut kan, tapi kita juga ada beberapa usaha yang alhamdulillah selama pandemi itu tidak ada masalah, seperti penjualan online gitu. Jadi malahan ketika orang-orang di rumah aja itu belanja tingkat konsumtifnya tuh semakin tinggi loh. Iya ya, saking di rumah. Jadi ada berkah juga dari corona ini gitu loh, secara penjualan online. Kalau untuk klinik sih ya udah pasti nggak orang pada takut untuk ke klinik, tapi kita ganti model lain untuk jualannya atau untuk pelayanannya itu dengan kita datang ke pelanggan gitu. Jadi kita punya pelanggan, kita buat sesuatu yang beda aja gitu. Biasanya kan pelanggan datang ke klinik, sekarang kita yang datengin ke pelanggan. Jemput bola ya, wah. Tapi emang mengagetkan banget sih. Maksudnya banyak orang-orang yang sebenarnya udah plan sesuatu udah dari lama gitu, tapi jadi biar karena ada pandemi ini langsung jadi nggak jadi. Dan ini berbagai industri nih, dari macam-macam deh. Pada banyak yang akhirnya nggak jadi, atau ada acara-acara yang mundur juga gitu, event-event gitu kan. Nah, dan shock juga awalnya, maksudnya udah bikin klinik itu kan nggak uang kecil ya. Udah waktu itu tuh 10 April itu ulang tahun Sky Clinic yang keempat. Kita udah siapkan rencana yang sebelum pandemi nih, kita mau bikin acara yang gede kan, tahu-tahu nggak jadi semuanya, di cancel semuanya. Bahkan ya kita alihkan dengan lebih baik gitu. Jadi kemarin waktu ulang tahun Sky Clinic itu kita bagi-bagi disinfektan gratis di kabupaten di Jogja gitu. Jadi kita berbaginya anniversary Sky Clinic yang keempat itu dengan cara seperti itu, yang baru dan beda dan belum pernah sebelumnya. Tapi semoga jadi didoain orang ya, karena kan benar-benar baik. Jadi tetap berbagi kebahagiaan gitu dengan cara yang berbeda. Tapi ini menariknya nih, makanya kan tadi kayak Sika bilang di kliniknya menurun, tapi penjualan online malah meningkat. Penjualan online alhamdulillah meningkat. Meningkat ya. Nah berarti emang harus sebagai pengusaha harus bisa dua-duanya nih ya, jualan offline juga, jualan online juga. Bener. Karena nggak pernah tahu kan, harus fleksibel ya, Jessica ya. Dan sebenarnya memang kalau basic aku sendiri memang seneng jualan online ya. Sebelum punya klinik pun awal pertama bikin bisnis itu aku cuma jadi reseller semua produk yang aku suka aku jualin. Jadi asal muasalnya tuh dari situ. Semua, baju juga. Semua, baju, jam tangan, tas, apapun lah. Bahkan kemarin pas pandemi ini aku kan jualan masker, aku sampai bikin hand sanitizer sendiri dari pabrik buat support kan, karena saking langkanya. Jadi aku pikir dalam segala hal itu bisa kok kita tuh menghasilkan. Tergantung kita lihat pasar, kebutuhannya pasar tuh saat ini apa, dan gitu kita harus sediakan biar produk kita, jualan kita tuh tetap laku gitu. Betul, setuju. Kadang orang jualan yang apa yang dia suka, padahal harusnya apa yang masyarakat suka, apa yang masyarakat butuh ya. Kalau aku dua-duanya, yang orang dua-duanya suka. Aku suka. Oke.
Nah, ceritain dong ya, gimana sih awal mulanya merintis Beauty Mhm, Sky? mhm. Kenapa kok tahu-tahu akhirnya dari reseller-reseller itu, terus kok jadi terjun ke bikin sendiri gitu, bikin brand sendiri. Itu kan pasti susah kan membangun sebuah Aduh, brand, susah banget itu. ngedesainnya, Heeh, heeh. terus modal pula, itu Ya, gimana tuh? Ceritain dong. jadi kalau tadi diceritakan Jessica adalah seorang anak supir truk itu benar banget. Jadi dari kalau bapak aku memang murni seorang supir, bapakku lahir di Gunung Kidul, makanya aktaku Gunung Kidul kan. Gunung Kidul itu daerah di Kabupaten Jogja yang banyak orang bilang, Anggun nih, anak gunung gitu kan. Tapi aku bangga banget sih jadi anak gunung ya Iya dong. bisa seperti ini sekarang. Bapak aku itu tadi sopir truk, ibu aku kerja 25 tahun di hotel. Jadi ibu aku di hotel, salah satu hotel di Jogja, hotel kecil sih, tapi memang dari kecil itu aku salah satu orang yang anak yang ngefans sama ibunya gitu kan, ada biasa anak ngefans sama siapa gitu kan, aku ngefans banget sama ibuku karena ibuku itu ya aku merasa ibuku tuh cantik, pinter ngomong sama orang, terus pokoknya nyenengin gitu, aku belajar dari ibuku gitu. Padahal aslinya nih aku tomboy nih, karena kan aku suka ikut bapakku ini nih, supir nih gitu kan, yang kayak panjat-panjatan, yang aduh yang dekil gitu-gitu, tapi aku mendambakan ibuku gitu ceritanya. Nah, terus memang dari kecil untuk secara finansial orang tuaku cukup lah ya, pas-pasan bahasanya gitu ya. Jadi ketika aku pengen sesuatu itu, ketika aku minta ke orang tua suka nanti dulu ya gitu. Sedangkan teman-teman aku yang lain tuh udah pada dibeliin. Nah di situ aku kepikiran buat coba deh aku cari uang sendiri gitu. Nah, waktu kecil aku kan selalu ranking 1 di sekolah dan ketika aku ranking 1 aku minta ibuku untuk beliin buku. Nah, terus buku-bukunya itu aku sewain. Jadi di situ aku ngerasa kayak, "Oh, aku bisa dapat uang ya ternyata dengan cara seperti ini," gitu. Terus aku sewain buku-buku yang aku beli dari ibuku itu, terus di belakang rumahku itu ada apa namanya lapangan gitulah, orang pada gobak sodor gitu loh, mainan-mainan orang zaman dulu. Nah, di situ aku pakai gula ibuku untuk jualan es dan aku mendapatkan uang. Udah dari Jadi kan kecil ya? jadi kan pada capek tuh lari-lari tuh. Nah, aku ambil gula di rumah, aku beli waktu itu apa ya, Nutrisari atau apa aku lupa, aku jualan es. Nah, laris di situ. Nah, di situ aku mikir, oh jualan meskipun ibuku pulang dimarahin, gulanya habis gitu kan. Tapi setidaknya di situ aku belajar untuk, oh kalau aku pengen, ya aku harus cari sendiri. Nah, itu yang diajarkan orang tuaku. Orang tuaku nggak pernah ngasih kecuali aku ranking 1 waktu itu. Terus SMP, SMA, ya itu tadi aku suka, aku jual. Aku jualan gelang, aku bikin sendiri, terus aku jualan pulsa waktu itu. Pokoknya apa aja yang lagi hits pasti aku jual. Wah. Dan ya apapun gitu ya. Sampai SMA, aku kan SMA aku jauh waktu itu, SMP SMA aku jauh, aku cukup pas-pasan dalam arti orang tuaku hanya kasih aku waktu itu kalau nggak salah seminggu 50.000 apa ya, seminggu 50.000 uang bensinku sudah hampir 25.000 sendiri. Dan hal yang paling menyedihkan yang masih aku ingat sampai sekarang adalah ketika aku berbicara dengan teman-temanku, aku hanya makan permen dan teman-temanku tuh makan soto, makan ini, makan itu gitu. Aku sampai aduh sedih deh kalau cerita ya, aduh. Terus apa namanya, ibuku cuma bilang gini, kalau kamu pengen sesuatu ya kamu harus dapetin gitu. Dan aku sudah terbiasa untuk jualan ya, apa aja yang lagi hits aku jual. Ya itu pokoknya momen apa nih sekarang, misalkan lagi ngetren jam tangan, ya aku cari di supplier jam tangan di dekat Malioboro. Emang kan orang suka main nih, jadi suka apa ya, blusuan gitu, cari-cari sesuatu yang murah, terus aku pakai, teman-temanku pengen, mau ya beli di aku dapat untung gitu terus kehidupannya. Sampai kuliah aku memutuskan untuk ini, mulai aku punya tabungan ya waktu itu. Kuliah, aku keterima di salah satu universitas.
terus agak jauh dan mahal kuliahnya, dan ibuku bilang kalau kamu pengen di sini ya kamu harus mampu biayai gitu. Terus aku mulai ini jualan jualan tas, terus jualan baju, apapun aku jual deh, handphone, terus banyak banget deh pokoknya apa aja dijual deh, prinsipnya gitu waktu itu ya. Belum mikir bisnis loh ya, belum mikir ngatur bisnis, pokoknya dia yang penting bisa makan aja gitu. Yang penting palu gada waktu itu ya. Palu gada, bener. Aku mau apa teman-teman, udah sini aku cariin. Sampai waktu itu aku inget banget waktu mau lulusan sekolah ada standar, kan kita kelahiran tahun 93 tuh waktu mau lulus itu ada standar minimal nilai 6,5 atau berapa gitu aku lupa, yang dimana aku emang jago banget ekonomi IPS gitu kan, ekonomi aku jago banget. Aku sampai bilang sama temanku gini, oke, kalian bayar aku semua, aku pastikan nilai kalian minimal 9. Wih. Iya, dan itu aku dapat uang banyak banget, dan aku pertama beli BlackBerry waktu itu. Sampai otak aja dijual gitu loh. Iya. Dan BB tuh keren banget loh ya pada masa itu kan. 2,4 juta waktu itu ya, 2,4 aku beli di tahun 2011. Itu bangga banget rasanya. Keren. Terus Ya ini mulai ngelirik sesuatu yang baru dan beda, dalam arti aku jualan semua produk yang pengen aku jual dan yang aku suka. Tapi mulai aku tertarik untuk di dunia kosmetik nih kan. Jadi waktu itu tuh kayak baju, jam, semuanya aku jual. Ketika kan aku seneng ya langsung ngobrol sama pelanggan gitu. Mereka ketika menerima barangku, mereka cuma bilang, makasih sis, makasih kak. Hanya itu aja udah. Tapi ketika aku jualan skincare, waktu itu aku jadi reseller lulur, sabun, terus ada pelangsing, pengemuk badan. Ada brand-brand lain lah ya. Ada brand lain gitu aku jual. Ketika itu cocok, mereka tuh kayak bahagia banget gitu loh. Jadi kebahagiaan yang aku dapetin itu beda, dan aku memilih kayaknya ini passionku nih gitu. Kayaknya aku seneng nih ketika orang beli misalkan pelangsing nih merek A gitu ya. Waktu itu untung kalau nggak salah 15.000 aku anterin sana sini gitu, nggak pakai ekspedisi waktu itu. COD ya? COD di depan kampus kayak gitu. Terus mereka beli nih sekali. Terus abis itu nggak nyampe 30 hari dia order lagi, dan dia bilang makasih aku ini ngefek banget pakai produknya. Aku yang awalnya gendut jadi kurus, yang awalnya jomblo punya pacar gitu kan. Aku langsung ngerasa kayak wah gini banget ya bahagianya itu gitu loh. Dan merasa membuat perubahan ya di diri orang. Merasa membuat perubahan, dan orang tuh kayak senang banget gitu sama aku. Makasih ya sis, makasih. Aku bilang padahal ini produk orang, tapi kok makasihnya sampai segininya banget ya gitu. Terus ya itu mulai dari situ aku rasa oh ya udah deh, kayaknya aku cocok di sini deh, daripada yang aku jualan baju yang orang cuma ya udah makasih udah sampai, paling cuma gitu, bagus, cuma gitu aja, kayak biasa aja gitu loh. Tapi kan perasaannya gitu, feel-nya itu aku lebih dapet ketika aku jualan skincare, jualan pokoknya kebutuhan tubuh lah intinya seperti itu. Dan mereka repeat order ya? Iya, dan mereka repeat order, dan waktu itu aku nggak ngerti sistem dalam arti kayak bisnis yang kamu harus follow up pelanggan setiap waktu, kamu harus ini harusnya nggak kepikiran, tapi naluri aja, naluri melayaninya itu muncul ketika orang sis aku mau order barangnya nyampe, terus aku tanyain gimana udah diminum belum, terus aku tanyain gimana perubahannya, hal-hal seperti itu tuh aku berikan kepada pelangganku. Waktu itu nggak ada admin, nggak ada karyawan kan, masih kuliah juga kan, dan di situ aku kayak senang aja gitu ketika aku tanya ke mereka progresnya, dan mereka bilang produkmu bagus banget. Padahal produk orang lain nih produk bagus banget, itu kepuasan banget buat aku gitu. Jadi ya aku pikir ya mungkin ini rezekinya, berkatnya aku di sini gitu.
gitu. Jadi belajarnya benar-benar dari pengalaman ya, dari praktek dari langsung ya. pengalaman sambil meraba-raba gini, mana yang cocok gitu-gitu. Dan itu luar biasa loh, dari akhirnya jual-jual produk, akhirnya bikin brand sendiri, dan bikin klinik, itu gimana tuh masa-masa transisinya? Kalau untuk bikin brand sendiri waktu itu sebenarnya belum kepikiran bikin brand sendiri karena sudah merasa nyaman dengan menjual produk orang lain. Tapi pada saat itu aku menjual produk Korea, produk Cina, yang mungkin di sini kan banyak ceweknya juga kan, dan tahulah yang namanya iklan produk luar itu seperti apa, dan produknya tuh menurut aku B aja gitu loh. Jadi kayak aku waktu itu jadi distributor produk Cina ya, dan aku tahu produknya itu murah banget. Misalkan aku dapat harga 20.000, terus di Indonesia dijual 200.000, cepet kaya dong pada saat itu ya. Wow banget. Banyak kali. Bener banget, banyak banget untungnya. Dan ya kalau cuma mikir jualan ya asik banget jualan seperti ini, tapi naluri aku sebagai orang Indonesia dan setelah tahu produk itu kok B aja gitu loh, dipakai B aja, terus aku pelajari, aku mulai lihat bahwa kok orang Indonesia tuh ngeliriknya sama produk-produk luar ya, kenapa gitu loh, padahal aku make juga nggak ngefek-ngefek, aku kasih bagi tester ke teman-teman juga nggak ngefek, kok aku kayak nipu orang gitu yang aku rasain ya. Aku kok kayak nipu orang hanya karena waktu itu zaman BBM nih, orang kan lihat dari display picture itu kan ada orang Cina, ketiaknya putih, pakai produk itu, terus pokoknya tuh video fotonya tuh bagus-bagus, dimana kalau dipakai buat kita tuh biasa aja gitu loh. Nah, terus aku mikir, coba deh aku mau bikin produk sendiri gitu. Siapa tahu nanti orang jadi lebih suka karena pertama produk dari Indonesia. Yang kedua itu ada izinnya karena ada BPOM-nya ya. Iya, ada BPOM, bahkan ada halalnya karena bentrok dulu waktu aku jualan produk-produk yang merek orang lain itu. Banyak yang nggak ada BPOM karena pada saat 2011-2012 krim merkuri, hidrokinon itu dibutuhkan banyak orang. Benar, orang masih belum ngerti ya. Karena mereka masih belum mengerti dan memang hasilnya instan tapi nggak bagus untuk jangka panjang. Jadi mereka hanya sebatas lihat orang make kelihatan bagus, mereka beli, tapi mereka nggak tahu jangka panjangnya itu seperti apa, dan itu sebenarnya bahaya. Gitu. Dan aku pikir aku udah punya waktu itu banyak reseller di skincare aku yang merek orang lain itu, aku coba lobby mereka untuk ayo pindah gitu. Ya pindah pelan-pelan gitu kan, karena kalau langsung kan nggak mungkin, ini apaan sih produk baru udah nyuruh-nyuruh orang kan gitu. Jadi aku tetap baik sama supplier, yang waktu itu memang aku ada crash sama supplier, masalah harga sih sebenarnya. Jadi kalau sistem import barang itu siapa yang punya duit banyak dia yang menang. Jadi misalkan kayak aku ngambil satu barang dapat harga 20.000 dengan pengambilan 1.000 rupiah, 1.000 piece nih. Ada yang lebih kaya, yang lebih mampu, dia beli 10.000 piece dengan harga misalkan 15.000. Nah, sebenarnya tidak apa-apa kalau secara bisnis ya, tapi harusnya dari importir tuh kasih batasan untuk penjualan, misalkan minimal order 200.000. Jadi jangan jatuh-jatuhin harga. Yang repotnya ketika kita ini nggak punya barang sendiri, nggak bisa kontrol, dan kita hanya ngikut atasan atau ngikut importir, harga kita hancur. Kita modal 20.000 nih misalkan, dari supplier ngasihnya segitu, terus dijual yang lebih murah dapatnya bisa jual semaunya sendiri, ya hancurlah pasar kita. Iya, lebih murah kan. Bahkan aku kasih barang-barang gratis ke banyak orang waktu itu, saking kok gini banget ya gitu loh. Dan ada satu momen di mana aku merasa aku insaf deh dari jualan begini, karena ada teman aku itu kaya banget dia, tapi hidupnya nggak nyaman. Nggak nyaman karena dia salah satu target operasi polisi gitu deh. Karena ya kan produk barangnya juga nggak ada cukai, terus nggak ada BPOM, nggak ada ini.
ya orang kan punya pilihan ya. Ada yang was-was jadinya dia. benar nggak nyaman lah, dan posisinya waktu itu aku punya anak bayi kan, lahir Sky itu, jadi udahlah mending aku beralih profesi aja. Aku jualan produkku sendiri, belajar jualan produkku sendiri meskipun nggak selaku dan nggak sekenceng aku jualan produk yang dulu, tapi aku nikmatin prosesnya itu. Wah, luar biasa. Pasti lebih menantang ya kalau bikin brand baru dari nol, terus kan membangun kepercayaan orang, ngajak-ngajak reseller itu, memperkenalkan dulu kan. Bener. Sangat menantang banget karena pada saat itu tuh aku dikatain sama supplier gini, produk apa sih kamu tuh mahal? Ya memang produk aku pada saat itu memang mahal karena kan aku ngurus BPOM-nya itu kan mahal juga. Iya, BPOM mahal ya. Nggak setransparan sekarang yang ada harganya, maksudnya kayak ada jelas di website harganya sekian kita bayar sekian. Sekarang jelas banget. Kalau dulu tuh nggak kayak gitu. Dulu tuh kayak lu punya uang berapa cepet, sistemnya masih kayak gitu. Jadi aku ya oke deh, aku coba. Terus aku cari-cari pabrik, aku kemana-mana cari pabrik untuk mau bikinkan produksi produksi aku karena pada saat itu tuh pabrik minimal ordernya tuh gede-gede banget. Iya ya. Iya, ada yang minimal 5.000, minimal 10.000, paling kecil tuh 1.000. Aku nggak bisa bayangin gimana caranya aku bisa jual sebulan 1.000 gitu loh. Kan kayak belum tentu balik modal gitu. Tentu balik modal, dan waktu itu modal aku pas-pasan kan karena aku memang benar-benar dari nol yang nggak ngerti duit. Aduh, kalau misalkan aku produksi langsung 200 juta, habis deh aku, belum bayar kontrakan, belum anakku butuh popok dan lain-lain. Jadi aduh. Tapi menariknya nih, tadi Jessica bilang, Jessica membangun brandnya ini sama-sama dengan saat lagi Skyla lagi kecil, masih kecil atau lagi melahirkan. Dan itu gimana tuh bagi waktunya, lagi hamil, terus lagi melahirkan, terus sambil ngurus bisnis, itu gimana tuh? Emang perempuan sakti banget ya? Sakti banget, mensaktikan diri pada saat itu ya. Gimana ceritain karena dong? Tidak ada pilihan lain. Jadi aku mulai berhenti menjual produk lain ketika Sky lahir 2013. Aku bikin brand, kepikiran untuk bikin brand sendiri. Tapi Magic Beauty Sky itu lahir di 2015, jadi udah 5 tahun sekarang ya. Itu waktu itu kan aku termasuk salah satu, katanya orang sih aku target operasi polisi kan. Katanya suka ditakut-takutin, lu gede banget nih di Jogja, awas ya nanti teman-teman yang lain udah kena, kamu juga harus kena. Aku udah khawatir banget kan pada saat itu, ampun lah intinya gitu. Aku punya anak kecil juga, beban moral dan mental, dan waktu itu karyawanku juga tak angkut sana sini karena kita harus pindah gudang, setahun itu bisa 3 kali loh pindah gudang, dan sekali gudang itu sekitar 30 sampai 35 juta gitu kan. Dan waktu itu aku memutuskan untuk ya udah deh, aku mencoba bikin brand sendiri karena aku udah takut banget teman-temanku pada kena, dan aku nggak mau memalukan anakku, keluarga aku, semuanya. Aku tutup jualan produkku yang ini, yang merek orang lain. Sebenarnya produknya ini tuh nggak apa ya, kalau dibilang nggak halal juga halal karena aku bayar dan beli. Cuma izinnya di Indonesia supplier itu nggak mau ngurus, sehingga kita sebagai penjual was-was gitu loh. Jadi ya setelah itu aku untuk berhenti, dan aku kasih nama anakku kan Sky. Sky itu maksudnya sukses karya Jessica gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Sky itu sukses karya Jessica, dan aku bikin produk pertama namanya Beauty Sky. Sky cantik gitu maksudnya. Ya aku pengen punya karya yang bagus, yang cantik, yang diminatin banyak orang, dan insya Allah aku jualan produk ini tuh secara jujur tanpa harus menipu orang. Dalam arti menipu, ya aku bilang ini produk lokal, terus aku bilang produk ini sudah BPOM, lalu efeknya tidak secepat dengan produk-produk yang ya Mercury lah, Hydroquinone lah, dan merek-merek lain gitu. Orang jadi merasa tenang juga ya saat membeli orang merasa tenang, tapi pada saat itu tantanganku ya, yang pertama harus MOU dengan pabrik sejumlah 1.000 paket dalam waktu sebulan, yang aku stres banget. Gimana caranya kan waktu itu? Gila, kamu dikasih barang 1.000 aja, misalkan gak suruh bayar, bingung jualnya gimana, apalagi aku bayar gitu.
harus balik modal tuh, harus habis balik gitu modal kan. dan berusaha untuk menjadi orang yang sakti pada saat itu. Tapi Iya. alhamdulillah produkku diterima masyarakat karena waktu itu aku punya cara bisnis, punya kampanye. Waktu pertama bikin produk aku adalah produk Bepom. Itu pertama kalinya produk Bepom itu di tahun 2015. Produkku kalau lihat di website mungkin masih ada dulu. Aku mulai main digital marketing. Jadi Instagram baru aku mulai bikin Instagram. Endorse artis yang lainnya ada endorse, aku mulai endorse dan waktu itu gratis. Zaman dulu masih Gretong ya. 2015 aku inget banget, aku nge-tweet Julia Perez, terus aku nge-tweet Yasmi Rasi waktu itu di Twitter. Aku bilang aku punya produk, aku mau jualin, aku mau minta kakak promosi, bantuin, dan nggak bayar sama sekali. Wah, luar biasa. Benar-benar, ya itu mukjizat dari Tuhan lah, aku bilang pada saat itu, keajaiban banget. Endorse gak bayar, gitu. Udah ngerasain enaknya ya, Jessica. Iya, gitu. Terus ya waktu itu ya anakku masih kecil, terus ya aku ajakin dia. Waktu itu kan karyawan nggak banyak, cuma ada 2-3 orang cuma sebagai packing, dan waktu itu saudara aku semua. Jadi ya si Sky dari kecil udah belajar packing, udah pegang solatip, udah pegang gitu-gitu. Jangan calon penerus mamahnya nih. Iya, amin. Semoga aja bisa jadi penerus ya. Iya. Nah, tapi kan dari tadi ceritanya tuh kan, wah, udah sukses nih. Kita lihat ya sih kan udah sukses, udah hebat, udah makmur lah hidupnya sekarang. Nah, sebagai pengusaha kan tapi pasti ada turun naiknya. Nah, ada apa sih titik terendah dalam hidup Jessica yang bikin kamu tuh bangkit, aku nggak mau ngalamin ini lagi gitu, dan akhirnya jadi sesukses sekarang? Iya, kalau titik terendah itu ada beberapa titik ya. Oh, banyak ya? Iya, banyak banget. Makanya kuat. Bisnis. Ya itu waktu itu kan teman-teman kena SIDA Bepom, nggak nyaman hidupnya. Aku drop banget. Produk aku yang aku udah beli di supplier nggak laku karena harganya dibanting-banting seenaknya gitu. Terus ya aku cuma pada saat itu bismillah lah, modal bismillah. Aku punya waktu itu kontrakan, parkirannya aku pakai buat stok produk gitu kan. Isinya cuma saudara aku, waktu itu ada buleku, terus ada omku, aku sendiri, terus yang ngasuh anakku, semua aku pakai untuk bantuin packing ya gitu, dan aku ngirim barang sendiri. Terus aku titik bangkitnya itu tadi aku mencoba untuk jujur ke para pelanggan bahwa produk aku seperti ini, meskipun banyak banget yang menghujat pada saat itu. Dalam arti menghujat tuh gini, produk kamu tuh nggak laku karena orang itu nggak butuh Bepom, orang Indonesia itu butuhnya pengen cepet putih. Lihat deh barang-barang impor, kenapa biasa aja tapi laku, karena kan artis-artisnya orang Cina, orang Korea yang udah putih gitu kan, sedangkan kulit kita kan beda. Nah, seperti itu aku patahkan, dan aku memang bisa untuk storytelling, jadi cerita ke orang-orang kenapa sih kok seperti ini, sehingga pada saat itu pelangganku mau untuk mencoba produkku, dan aku sampai kasih garansi waktu itu. Yang mereka ragu-ragu, aku kasih produknya dulu deh, bayarnya ntar kalau udah cocok. Aku juga pernah seperti itu ya. Saking coba dulu deh, siapa tahu nanti ngefek. Kalau nggak ngefek ya udah nggak usah dibayar, anggap aja aku sedekah kan gitu. Iya. Tapi kalau ngefek ya alhamdulillah gitu. Terus ya aku kirim barang sendiri. Aku juga selalu pantau barangnya sampai mana. Kalau pelanggan udah nyampe, aku tanyain gimana bahannya, ingetin mereka untuk make. Ya itu step by step sih. Kalau merasa diperhatikan ya. Iya, aku sangat memperhatikan pelangganku, detail banget gitu. Terus habis itu aku mulai ajakin
ajakin teman-teman aku yang sudah mulai jenuh dan hatinya tidak nyaman jualan produk-produk yang nggak BPOM. Aku ajakin lah mereka nongkrong, aku ajakin lah mereka ketemu, tanya kabarnya, sharing-sharing, ya gitulah. Terus kamu mau nggak jualan produkku? Aduh harganya mahal, ya udah jangan bayar dulu, jualan dulu kan gitu. Tak kasih produknya, nanti kalau udah laku ya baru dibayar. Terus aku bisa endorse artis, ternyata gratis gitu kan. Aku punya katalog foto, video banyak dari para artis. Aku jadiin DP di BB, aku kasihlah ke resellerku gitu-gitu. Jadi seakan-akan tuh wow, produknya dipakai artis, bagus. Jadi majunya bersama ya, nggak maju sendiri, tapi membantu reseller juga untuk maju bersama. Iya, karena kita nggak akan bisa berdiri sendiri kan, kita butuh banyak kaki. Gitu. Betul. Nah, tapi di sini kan tadi udah nganterin sendiri ya sih Kak. Pokoknya semua sendiri dan mikirnya juga, konsepting juga sendiri awal-awal. Nah, gimana nih Jessica membagi waktu antara bisnis dan keluarganya itu gimana sebagai seorang perempuan? Pada saat itu aku masih, karena menikah umur 19 tahun ya, anak 19 tahun itu bisa apa sih kan gitu. Masih senang-senangnya main, jadi aku naluri aja sih. Kayak misalkan anakku ya, karena mungkin aku dari keluarga yang kurang berada, terus juga apa namanya nggak begitu diperhatikan sama orang tua karena orang tua sibuk kerja. Aku memang punya prinsip untuk bikin usaha yang aku bisa sambil ngeliatin anak, aku sambil bisa nemenin ya online shop itu tadi ya. Jadi setiap progres aku, setiap kerja aku, anak aku pasti ikut karena posisinya pada saat itu kerjaku di rumah gitu. Jadi waktunya anak makan ya makan, waktunya anak tidur ya tidur. Tapi kalau kita masih merintis tuh kan nggak mungkin ikutan tidur ya, paling pura-pura tidur gitu. Nanti bangun mikirin apa lagi gitu. Ya itu udah aku jalani, ya aku nikmati prosesnya itu. Jadi ya aku berusaha bisa untuk membagi waktu karena posisinya aku tidak di mana, aku tidak kemana-mana, aku hanya di rumah. Gitu. Dan anak pun juga lebih mandiri ya, karena sering lihat mamahnya beraktivitas. Benar. Jadi anakku tuh udah kayak umur berapa tahun ya, 3 tahun, 4 tahun itu udah bisa packing, jadi solasi, tahu matahin solasi pakai caranya gitu, gunting-gunting gitu-gitu udah bisa. Wah, keren banget. Oke, nah ini sekarang udah mulai banyak pertanyaan nih Jessica. Nah, tapi sebelum kita ke sesi pertanyaan, mau nanya nih, sekali lagi terakhir nih, tips tangguh berbisnis ala Jessica untuk memberi inspirasi pada teman-teman yang nonton di sini. Tips tangguh ya, sebenarnya kalau bisnis itu yang penting apa ya, pertama kan percaya diri ya, selalu percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini ya ibadah, dan jadi hasilnya seperti apa lihat nanti, yang penting usahanya dulu gitu. Jadi ya pokoknya intinya kalau punya bisnis harus tangguh itu jangan bosen. Maksudnya bosen itu misalkan nih baru 1 tahun bisnisnya belum jalan, ganti lagi bisnis yang lainnya, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus konsisten, harus tetap di sini. Mungkin kita jual nggak laku, caranya yang salah, atau produknya yang salah, target marketnya yang salah. Jadi harus cari tahu terus pada bisnis itu, sehingga kita nggak akan kemana-mana dulu gitu loh. Maksudnya tangguh itu aku pikir seperti itu, konsisten pada apa yang kamu pegang gitu. Kalau misalkan ada masalah, ya sudah pecahkan masalah itu gitu. Kalau misalkan apa nih, kenapa kok banyak orang yang rapuh dalam bisnis? Bisa jadi karena mungkin mereka kurang percaya diri dengan bisnisnya. Yang kedua, kurang mengidentifikasi bisnis kamu ini tuh masuknya kemana sih, untuk siapa sih, ada nggak orang yang butuh gitu. Terus yang ketiga, seberapa kuat sih kamu mempertahankan bisnis kamu dan percaya bahwa bisnis kamu itu sebenarnya berkat kamu untuk selamanya gitu loh.
Jadi ya kuatin mental aja sih untuk ya selalu percaya bahwa ya udah ini jalanku, ini pekerjaanku, ya aku akan jalani gimana pun hasilnya gitu. Jadi Biasa. harus semangat terus gitu. Semangat, mental, dan konsisten. Konsisten, benar. Nggak boleh ganti-ganti. Kecuali kalau mau jadi pedagang musiman beda lagi loh ya. Iya. Kalau memang itu ya harus Emang harus adaptif. gitu. Hadepin aja lah. Oke, kalau gitu langsung aja nih berikutnya tips setelah kita denger banyak jawaban dan yang inspiratif banget dari Jessica. Sekarang kita buka pertanyaan di kolom chatting. Yang mau bertanya boleh langsung disampaikan. Ada hadiah giveaway bagi 3 orang. Ya benar, ini aku kasih mineral skin booster ya buat teman-teman biar kerjanya selalu glowing. Dari Sky Clinic. Ya benar. Oke. Kita bacain dari atas nih ya. Dari Laila. Kak, aku mau tanya, gimana kakak bisa ngelola cash flow bisnis kakak? Ada tipsnya kah? Karena kok kadang aku ngerasa ada pendapatan tapi gak ada uangnya ya. Ya, kok bisa gitu? Sehat selalu. Cara buat ini aku jawab atau gimana? Boleh langsung dijawab aja. Oh iya, boleh. Kalau untuk cash flow sebenarnya gini, karena aku tuh bisnis dari nol, bukan dari hutang atau dikasih uang dari orang tua ya. Pertama, aku memulai bisnis tanpa modal. Jadi waktu itu jadi reseller. Reseller itu kan, misalkan nih aku punya supplier punya produk ini, tinggal kita lobby aja. Boleh nggak aku pinjem produknya dulu? Kalau misalkan nggak boleh, ya udah aku iklanin dulu aja. Kalau laku, otomatis kan produk ini kan dibayar sama buyer nih. Nah, baru kita bayar ke supplier. Nah, di situ kan ada keuntungan. Nah, keuntungan itu harus selalu dikumpulin, jangan dipakai ini, pakai itu. Lebih ke nabung sih ya, biar cash flow-nya nggak berantakan. Lebih ke nabung, dan kita konsisten di keuntungan deh. Misalkan satu mineral skin booster atau satu produk ini keuntungannya 10.000. Kita bikin target untuk diri kita sehari laku 10, berarti kan 100.000. Gitu kan. Nah, 100.000. Terus kalau misalkan mau biar lebih murah lagi, otomatis kan kita udah punya modal nih 100.000. Kita nawarlah ke supplier biar dapat lebih murah lagi karena kita modal. Gitu. Jadi pinter-pinterlah untuk menabung, jangan boros. Kebanyakan aku bilang pembisnis pembisnis awal itu dia lihat uang itu udah kayak, aduh ini nanti aku pakai buat apa ya, itu nggak boleh, itu godaan banget kalau untuk seorang pembisnis awal ya. Saya lihat uang gede ini kayak, aduh ini mau buat shopping, buat ini, jangan dulu. Tutup telinga, tutup mata untuk melihat sesuatu yang membuat kita terkecoh ya, atau buat kita belanja, fokusin buat ngembangin bisnis, udah gitu aja. Jadi nabung, dan kalau misalkan bisnis dibangun dari hutang, karena aku alhamdulillah sendiri kan aku nggak pernah hutang sama sekali ya, jadi memang benar-benar ya ada duit berapa aku puterin, ada duit berapa aku puterin, untung ya aku simpen gitu. Misalkan untung sebulan 3 juta, ya makanku cukup 1 juta aja deh gitu, cukup kok. Kalau untuk cukup tuh pasti cukup gitu. Nah nanti 2 jutanya buat modal lagi, seperti itu terus. Jadi ada uang diputerin. Uang diputarin. Kalau bisnis dari hutang sebenarnya beresiko loh ya kalau bisnis dari hutang itu, karena kalau kita punya aset sih nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak punya aset ngeri gitu. Jadi mending jangan berhutang dulu deh gitu kalau untuk memulai bisnis. Ya pintar-pintar menabung aja. Kalau misalkan bilang pendapatan nggak ada uangnya sih, gimana hitungannya dari awal gitu kan. Kalau misalkan produk harga 15.000 ya kamu jual 20.000 kan udah ada untung 5.000. Kalau untungnya kurang ya kamu tambahin gitu. Misalnya kamu naikin untungnya. Tapi kalau misalkan cuma hanya bisa untung 5.000 ya kamu naikin quantity gitu. Jadi pilih main di quantity atau main di keuntungan. Naikin harga, benar. Dan harus rajin menabung. Jadi malah kalau bisa menggaji diri sendiri ya? Iya bener dong, menggaji diri sendiri gitu. Aku kalau mau beli sesuatu itu harus ya nunggu karyawan gajian dulu, baru aku dapat berapa nih. Ya udah aku paling cuma ambil 10%-nya. Iya. Kadang orang pikir CEO atau founder tuh enak banget, padahal justru dia memikirkan orang lain dulu baru. Iya, dan juga kadang
kita harus punya tabungan buat apa ya, jaga-jaga kalau ya misalkan kayak corona inilah, kalau misalkan ada apalah, kalau kita nggak save dana ya wassalam. Iya. Berikutnya ada pertanyaan dari Lolita. Kakak Yes, apa sih arti kesuksesan versi Kakak Yes? Thank you Kakak Yes. Kesuksesan, setiap orang itu punya kesuksesan masing-masing. Kalau aku merasa untuk saat ini ya, dulu aku ambisi banget sukses tuh harus segini. Sekarang aku menurunkan tingkat kesuksesan aku. Kesuksesan menurut aku adalah ketika aku bisa jadi ibu yang baik untuk anakku, aku bisa menjalankan bisnis dengan bahagia. Dalam arti bahagia tuh gini, semakin gede bisnis akan semakin banyak masalah, pasti itu ya. Dan aku ngerasa kalau misalkan saat ini aku sudah bahagia seperti ini, ya sudah gitu loh. Jadi pikirannya nggak ngoyo terus sukses itu harus misalkan uangnya harus berapa puluh miliar gitu, terus lihat orang lain, wah ini sukses aku belum sukses, enggak. Jadi sukses itu dari dalam kita punya target sendiri untuk diri kita. Kayak aku pengen anakku pinter, anakku masuk SD, dia bisa bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik. Aku merasa menjadi sukses dari seorang ibu. Lalu seorang bisnis, aku merasa sukses itu adalah ketika pertama aku punya perusahaan yang di dalamnya itu sehat. Dalam arti sehat, karyawanku loyal, terus juga bisnisku juga menguntungkan. Masalah menguntungkan itu kan sebuah kepuasan ya. Ada yang merasa 10.000 sudah untung dan puas, ya merasa sukses gitu kan. Ada yang 50.000 belum puas, ya merasa nggak sukses kan gitu. Ya intinya kalau aku sih kebahagiaan batinnya itu ya sudah cukup gitu, berjalan dengan baik, tidak ada masalah, ya aku merasa aku sudah sukses gitu. Luar biasa. Jadi setiap orang beda-beda ya. Beda-beda. Jadi bikin goals masing-masing dalam hidup aja. Misalkan 1 tahun ini aku merasa sukses ketika aku bisa punya 4 klinik. Aku merasa sukses ketika aku launching Skyline nih, sebulan laku 10.000 piece gitu. Jadi bikin tingkat kesuksesan secara detail. Nah, nanti ada globalnya gitu loh. Jadi nggak usah yang muluk-muluk dulu lah. Untuk membuat goal perlu yang realistis gitu nggak Kak Yes? Oh iya dong, benar. Membuat harus goal realistis, itu ya? perlu realistis. Misalkan aku pengen punya klinik 1 tahun 1 cabang. Ya gimana caranya bisa bikin 1 tahun 1 cabang? Dengan menghasilkan keuntungan, yang pasti namanya bikin cabang itu kan nggak boleh rugi kan? Ya, betul. Punya keuntungan, lalu punya pelanggan. Nih, salah satu yang aku merasa sukses di produkku adalah aku tidak meninggalkan pelanggan lama untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi aku punya pelanggan 10 nih. Aku akan rasa sukses ketika 10 orang ini cocok dulu. Ya. Maka ketika 10 orang ini cocok, aku akan punya 11, 12, 13. Seperti itu. Aku selalu tekankan ke seluruh tim aku bahwa tolong orang yang udah langganan dengan produk kita, pastikan dia bahagia menggunakan produk kita. Itu tingkat kesuksesan di produk menurut aku ya. Jadi enggak yang pelanggan lama baru gitu kan. Ya gitu. Kadang orang udah ngerasa udahlah laku terus, biarinlah tinggalin yang lama, padahal mereka yang lama itu adalah advokat dari brand kita ya. Mereka kalau seneng mereka bakal cerita. Benar. Ya, gitu. Nah, terus ada pertanyaan juga dari di GCI Bandung. Yes, tips dong buat konsisten dan nggak kemana-mana sama bisnis yang ada, nggak gatelan sama peluang yang ada, yang akhirnya bikin jadi nggak fokus. Terus, Yes, berapa persen budget buat promosi sekarang? Oke. Aku pernah waktu itu merasa kayak wah aku udah jago bisnis nih. Pada saat itu biasa toh orang kalau suka di atas tuh kan sombong ya. Aku pernah ngerasain kayak gitu. Terus banyak banget orang lihat kita tuh punya uang kan gitu. Ditawarin lah
Waktu itu tuh aku bisnis Makanan. ayam. Aku waktu itu bisnis ayam ini, merek ayam lah dari temen gitu. Kamu ikut investasi aja, waktu itu modal berapa ya, hampir 500 juta. Aduh, terus aku sebenarnya aku tuh ada musibah sih 1 tahun yang lalu ya. Temen juga sih, temen deket aku anggap kakak. Dia itu bawa uang aku 1 M dan sampai sekarang nggak balik. Jadi temen aku itu bawa uang aku 1 M sampai sekarang nggak balik. Terus bisnis waktu itu cryptocurrency senilai hampir 300 juga, sampai sekarang juga nggak ada wujudnya. Terus yang kuliner itu sekitar hampir 500 juta juga nggak ada wujudnya. Jadi waktu itu cuma karena saking banyaknya temen dan nggak enakan dan merasa kayak udah deh coba, ternyata itu salah. Jadi buat teman-teman yang ada di sini jangan deh kayak gitu. Aku pernah ngerasain dan nggak balik itu, untuk move on-nya tuh susah banget loh ya. Jadi, harus siap rugi ya, dan kamu suruh rugi udah miliaran itu. Jadi, Masya Allah. Intinya adalah gini, namanya usaha itu kan memang nggak bisa dibangun 1-2 tahun, dan setiap usaha itu pasti ada yang namanya masalah. Nggak mungkin dong lurus-lurus aja. Kalau begitu banyak orang kaya dan orang sukses dong, gitu kan? Nah, caranya ya kamu harus terjun di dalam bisnismu sampai dalam banget. Dan ketika kamu sudah merasa bisa ditinggalkan nih, atau kamu sudah nggak perlu maintenance lagi, baru kamu coba bisnis yang lain yang sekiranya kamu menguasai. Itu kuncinya. Jadi kamu harus, ketika kamu mau ganti bisnis lain, kamu harus menguasai bisnis itu. Jangan cuma karena dibujuk orang, temenan nggak enak. Terus yang kedua, mungkin ya persaudaraan, terus juga tawarin keuntungan yang mulu-mulu gitu, jangan deh. Jangan, kalau bisa fokus ke satu produk aja, atau ke bisnis kamu yang dirasa bisa menghidupimu sampai sejauh ini, dan besarkan itu gitu. Jangan terlalu nggak enakan ya. Kadang-kadang kita terlalu nggak perempuan, karena benar aku udah berapa 2 M lebih, uangku kemana-mana nggak jelas. Dan ini aku juga pernah ditawarin kerja sama waktu itu, karena mungkin aku pada saat itu masih berambisi banget bisnis dan lain-lain. Aku nggak punya controlling diri kan. Itu aku coba itu, dan ya ternyata ya zonk, karena sesuatu keputusan yang dihasilkan dari emosi sesaat itu nggak bagus. Jadi ya hanya karena nggak enakan, terus dikasih nanti keuntungan ini. Aku enggak deh. Aku mending mulai bisnis dari nol, sedikit, tapi ditelatenin, terus kita juga udah paham bisnisnya gitu. Ya insya Allah bakal lebih berkah sih. Berapa persen budget promosi itu ya? Ditanyain lagi. Berapa persen budget promosi? Kalau untuk Sky Clinic aku bisa 10 sampai 20% dari omset. Karena memang kalau untuk budget promosi itu aku sudah di dalam laporan, ketika ada omset aku sudah tarik minimal 10% untuk ini promosi. Gitu. Jadi kalau misalkan omset 1 juta nih, 100.000 itu sudah pasti aku keluarkan untuk promosi. Jadi aku bagi untuk promosi, untuk lain-lain itu ya kayak karyawan lah, kayak untuk misalkan karyawan kenapa dan bagaimana gitu-gitu. Lalu aku save 30%, 20-30% itu untuk expand bisnis lain, untuk save kita mau ngapain lagi gitu. Jadi nggak ngotak-atik uang sih. Aku sudah ketika ada omset itu sudah aku petakin ini buat apa. Jadi promosi itu pasti ada dananya. Oke. Nah, berikutnya Kak Yes, gimana membangun brand agar cepat dikenal masyarakat dan tetap eksis? Nah, apalagi kan sekarang banyak nih skincare semua orang bikin, kan kosmetik juga, baju juga, makanan juga.
Gimana nih supaya tetap bisa stand out dan punya pasar sendiri? Hidupkan brandmu untuk dikenal orang. Jadi brand itu kan harus ada cerita kenapa orang mau beli produkmu. Terus apa sih yang kalau orang beli produkmu tuh orang dapat apa dibandingkan dengan beli produk skincare lain. Jadi lebih ke kayak mengeksplor produk yang kamu jual, mengeksplor brand yang kamu jual gitu loh. Jadi ya itu tadi kembangkan brandnya itu sampai ke akar-akarnya. Misalkan kayak aku ambil cerita skincare nih. Skincare aku satu paket ada 5 gitu ya. Aku mulai ceritakan facial washku, aku mulai ceritakan isinya itu apa, lalu aku mulai ceritakan kalau orang pakai ini itu hasilnya kayak apa. Ya ini aja, nge-explore produkmu, nge-explore brandmu itu. Kenapa orang, intinya gini, kenapa orang butuh produkmu? Udah gitu aja. Kenapa orang harus mau beli produkmu daripada beli produk orang lain gitu. Ya, karena banyak sekali ya dari satu produk aja itu banyak sekali yang bisa dieksplor. Jadi kenapa harus berpindah? Bisa dieksplor, benar. Sehingga membuat orang oke deh, aku harus pakai ini karena di lain aku nggak dapat itu gitu loh. Oke, jadi yang diberikan bukan brandnya aja nih, tapi harus ada value-nya nih. Ya dari produk ini apa sih? Dikeluarin, benar. Dari situ bisa markup harga ya, karena orang ngerasa wah ini memang bermanfaat nih produk ini. Benar. Oke. Terus dari dari GCI Bandung. Aduh ini Bebek tanya terus nih, kangen ya. Yes, alat-alat klinik kan mahal. Modalnya dari modal sendiri apa ada kerjasama apa gimana? Makasih ya, maaf banyak pertanyaannya. Untuk bikin klinik itu modalnya mahal. Kalau daripada bikin kosmetik, mahal bikin klinik terutama di alat ya. Jadi kalau aku untuk milih alat itu yang pertama aku harus tahu kompetitorku itu pakai alat apa. Aku pasti bikin alatnya yang beda dong dari tempat kompetitor aku. Yang kedua soal cara bayarnya modal gimana ya kita tinggal lobby-lobbyan sama supplier aja. Misalkan boleh nggak kalau aku cash tempo gitu. Atau ya memang kalau aku mau bikin sesuatu aku harus punya uang dulu gitu. Jadi aku lebih memilih seperti itu. Aku punya tabungan, aku dirasa aku tuh sudah cukup gitu loh. Maksudnya ya hidupku tuh cuma gini aja. Jadi kebanyakan tabunganku itu untuk mengeksplor gitu loh, untuk ya aku beli alat lah, aku beli apalah yang baru yang in gitu. Jadi ya itu tadi sih kalau aku bilang, kalau pertama ya punya modal sendiri, kalau nggak punya modal ya lobby supplier, siapa tahu bisa kasih cicilan atau kasih cash tempo gitu. Yang penting kalau kita amanah insya Allah pasti supplier bakal kasih kok. Oke, wah belajar banyak banget nih dari pertanyaan segitu aja, kita semua belajar banyak. Nih, jadi aku mau rangkum lagi ya, yang tadi disampaikan oleh Jessica. Pertama, kalau kita ada keuntungan, itu ditabung. Tabung, benar. Terus kalau misalnya merasa nggak punya modal, jadi reseller dulu aja, pinjem dulu barangnya. Minim modal. Itu proses belajar juga. Betul, foto-foto dulu, jadi orang udah beli baru kita kasih barangnya. Jadi kalau misalnya terlalu konservatif gitu ya, nggak mau keluar duit dulu deh, nih takutnya rugi gitu. Terus jangan bisnis dari hutang kalau nggak punya aset. Benar. Terus harus punya tabungan jaga-jaga untuk keadaan darurat seperti sekarang, contohnya kayak corona ini. Terus sukses itu bahagia dan bersyukur. Jangan terlalu ngoyo nanti stres. Jangan terlalu ngoyo nanti stres. Terus jangan tinggalkan pelanggan lama untuk pelanggan baru karena mereka lah yang setia sama kita, yang akan terus repeat order dan kalau mereka happy, mereka akan kasih tahu tuh ke teman-temannya. Sekali orang udah nggak suka nanti jadi rumit ya, Yes ya. Terus itu bahaya itu kalau orang nggak suka itu, ngeri ya, cerita kemana-mana ya. Cerita kemana-mana, bahkan nggak dibayar aja udah bisa cerita kemana-mana ya. Ya ampun, ini ya keras ya. Keras bener. Sekarang tuh sosial media kejam. Belum lagi nanti pakai fake account gitu. Bener. Terus tips biar nggak pindah-pindah, kan passionnya pindah-pindah, saat jatuh jangan pindah tapi cari solusi. Pikir bisnis itu tuh jangka panjang. Terus jangan terlalu nggak enakan sama temen, ayo ada peluang usaha apa, langsung karena nggak enakan, tapi kita sendiri sebenarnya
aduh nggak jiwanya nggak di situ nih, terus akhirnya jadi rugi em-eman kan, sayang. Terus budget promosi 10% dari omset dan 20-30% dikembangkan untuk bisnis lain atau pengembangan bisnis. Terus cara membangun brand harus punya cerita, harus ada yang membedakan. Orang dapat apa sih? Terus explore produk yang kamu jual, isinya apa, hasilnya apa, testimoninya gimana. Jadi coba mendalamkan suatu produk sama brand itu. Jadi nggak harus pindah-pindah dulu nih. Benar-benar. Oke. Kayaknya di sini ada Mbak Mila ya, itu kan pelanggan aku. Wow. Tuh ada Mbak Mila tuh biasanya mau belajar suka juga. Ini dia. Mbak Mila mau belajar juga. Tapi keren-keren banget ya pertanyaannya ya. Menurut Jessica gimana? Pertanyaannya keren-keren banget dong pasti. Keren dong, iya. Menurut istri bobot gitu loh. Bobot ya? Iya. Kita masih mau, kalau ada yang mau bertanya masih boleh. Kalau enggak kita langsung saja nih masuk ke siapakah pemenang giveaway dengan pertanyaan paling menarik. Iya. Nanti pertanyaan masih boleh tanya loh, masih boleh tanya. Karena kita ada tiga pemenang ya. Ada 3 pemenang dan langsung ditentukan oleh Jessica dan Isti nantinya. Dan Marsha dong satu-satu ya. Benar-benar satu-satu ya. Satu-satu ya. Boleh tanya dulu. Ada lagi atau mau nanya langsung juga boleh deh, nggak perlu di kolom chatting, kita sharing-sharing. Boleh di video. Oke, mungkin ada dari teman-teman. Iya, itu Mila itu langganannya kamu tuh. Iyalah, dia jerawatnya hilang sudah pakai produknya Beauty Sky. Iya, dia tuh sering bilang kemarin terakhir tuh gini, Kak, aku mau ke Jogja, pengen perawatan tempatmu, boleh sini. Aku juga udah pernah perawatan di tempatnya kamu di Jogja. Iya, ya ampun, waktu itu pengen tirus kan. Sekarang Kamila jadi cabi lagi. Iya. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Marsha juga lagi hamil ya? Oh ya? Enggak, aku lagi belum program. Oh, belum program. Oh, nggak sengaja ya. Tapi masih ini ya, pengantin baru ya. Iya. Nggak apa-apa lah, nikmatin aja. Jangan menikmati dulu. Karena persiapan mental ini semua kan. Kecuali udah siap. Ada yang mau jadi pengantin baru juga ini kayaknya sebentar lagi. Dasar kamu ya. Kalau nggak corona semua tak undang deh. Yang penting bahagia ya. Yang penting bahagia. Gitu. Oke, kita tentukan aja kali ya pemenangnya. Boleh. Oke. Dari siapa dulu? Boleh dari aku? Iya, boleh, silahkan. Ya, pemenangnya ini nih, Kak Adi. Yang ya. Terakhir dia itu nge-DM atau apa, dia bilang, nih suamiku sekarang udah mau skincarean gara-gara pakai produkmu. Jadi giveaway-nya itu apa, Jessica? Giveaway-nya itu untuk apa sih, mineral skin booster itu? Produk mineral skin booster. Ini nanti kan aku bakal launchingin kemasan yang baru. Insya Allah minggu depan itu udah ada kemasan baru. Jadi nanti yang aku kasih kemasan yang baru ya. Produk ini itu 5 in 1. Jadi face mist yang buat kulit glowing, bersih, cerah, terus dirawat cepet kering gitu deh. Jadi face tiap waktu gitu. Senangnya, kongres ya buat kami. Thank you Jessica. Nambah deh skin booster aku buat suamiku nih, pasti dihabisinnya sama dia nanti. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya nih? Masih ada kesempatan nih untuk 2 orang lagi. Dapet loh. Cowok juga boleh kok pakai. Boleh kan cowok pakai ini skin mineral booster? Dong, boleh kan suaminya Kak Adi pakai. Iya ya, cowok cewek itu nggak jadi soal untuk skincare ya. Cowok nih di sini. Oke, aku mau pilih deh kalau gitu pemenangnya. Ini yang nggak ada namanya sih, iPhone. iPhone itu siapa ya? Halo iPhone. Ada suaranya nggak? Halo iPhone. Nanti kalau misalnya kita butuh ininya sih, butuh apa namanya? Butuh namanya dan alamatnya. Tuh ada Kak ini, kalau Lita hadir kembali. Ini nggak ada ini ya, aku coba ask to unmute ya. Oke, kalau enggak, Marsha deh, pilih dulu satu.
Aku pilih Laila tadi juga ada yang nanya nih. Oke, jadi pemenangnya adalah Laila. Laila. Oke, Lagi selamat kita ya. ulang lagi. Halo? Halo? Nah, pemenangnya tolong WhatsApp ke nomor itu ya. Oke. Tinggal satu lagi ya? Satu lagi. Iya, yang iPhone ini masih belum nyaut ya. Dia gimana nih? Kalau misalnya kita tunjuk satu lagi, nanti yang iPhone-nya nyala jadi ada 4 pemenang dong. Gimana Ibu? Beauty sekali. Nggak ada suaranya ya, nggak masuk ya. Coba pilih aja deh satu lagi kalau nggak. Buat ini aja deh, buat kalau Lita aja deh. Nah ini kalau Lita tuh malah tanya yang pertama loh ya tadi ya. Arti kesuksesan. Iya, Semoga sukses ya kayak nanti play story ya. Jangan lupa di WA ya ke nomor yang sudah di sini tertera di sini supaya tahu. Oke, baiklah. Nanti kita juga akan ada sesi foto bersama ya, Isti ya. Iya, terus ini ada sertifikat juga yang mau diberikan ke narasumber kita. Dan juga untuk moderator kita tampilkan aja ya secara apa namanya, secara online. Nanti dikirimkan via itu ya, via apa namanya? Via email. Oh, email boleh. Iya, nanti kalau ya. soft copy, nanti kalau misalnya mau dicetak boleh. Catat dong, kebanggaan bisa live sama GCFM. Ih, lucu banget. Ini ya, Jessica. Terima kasih. Terus ya, terima kasih banyak. Itu NANDYA ya nama aku. Oh iya, nanti diedit. Ya. Oke, nanti untuk Marsha juga di email ya. Baiklah, kalau gitu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah stay dari awal sampai akhir di acara GCIFM Potensial. Saya Marsha Gusman, Jessica, dan juga Isti mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Women Kita foto dulu ya. Nomor 2. Tapi sebelumnya Oke, thank you. Kita foto dulu ya semuanya ya. Oke. Ready? Boleh dinyalain mungkin yang mau ikutan on kamera. Oke. Wah, itu langsung Ibu ini langsung dinyalain. Iya, langsung dinyalain nih semua foto-foto nih. Oh, itu iPhone-nya udah nyaut tuh. Udah nyaut. Dari tadi, Bang. Nanti ini ya, tolong chatting ke nomor WhatsApp ya, karena mendapatkan giveaway. Siap katanya. Oke ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Terima kasih Marsha, Jessica. Terima kasih teman-teman. Thank you.